Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terutama keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Alhamdulillah, semua puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, dan kali ini saya mendapatkan amanah untuk kajian Islam dengan judul Membangun Strategi Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Unggul di Era New Normal. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana agar generasi muda kita, anak-anak kita memiliki sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan kreatif? Tentu kita harus melakukan banyak hal. Dan sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh membiarkan generasi muda kita dalam kondisi lemah, baik lemah secara iman, skill, keilmuan maupun ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya hendaklah mereka takut ketika meninggalkan satu anak atau generasi yang lemah, di'afan. Maka takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita, agar memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kreatif. Nah, bagaimana caranya? Strateginya seperti apa? Banyak cara. Antara lain adalah dengan ilmu, dengan pendidikan. Tetapi pendidikan dengan ilmu itu pun harus dilengkapi dengan tekad, karakter anak-anak didik kita, generasi muda kita, yaitu tidak takut menghadapi kesulitan. Tidak hanya ingin enak-enakan saja seperti makan mie instan. Maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, anak-anak kita, generasi muda kita harus memiliki jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan. Ini sudah sesuai dengan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kita, yaitu terbentuknya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang terkemuka, yang berjiwa kewirausahaan. Artinya tidak harus semua jadi wirausaha atau entrepreneur, tapi jiwa kewirausahaan, mental, sikap. Apa itu sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha? Pertama adalah pantang menyerah, kemudian bekerja keras, kreatif, tidak takut menghadapi kesulitan. Ini adalah sikap watak, kompetensi yang harus dimiliki generasi muda kita. Jangan enak-enakan, jangan ogah-ogahan untuk mempersiapkan dirinya menjadi generasi penerus yang hebat. Rasulullah SAW adalah seorang saudagar. Artinya bahwa beliau telah mencontohkan bahwa pekerjaan yang, usaha yang paling bagus itu saudagar atau pedagang. Ini ada satu hadis atau mungkin dianggap hadis ini lemah, tapi artinya bahwa seorang saudagar itu punya jiwa yang kuat, seorang bekerja keras, tidak memperhatikan waktu, dan dia tidak takut menghadapi kesulitan, karena dia yakin bahwa semua kesulitan itu, bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian diulang lagi dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersamaan atau sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini harus dimiliki sikap-sikap yang positif oleh generasi muda kita, agar
Mereka memiliki mental yang kuat, yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama di era new normal setelah pandemik ini. Banyak pekerjaan yang hilang. Tentu bukan berarti ini sudah tidak ada solusi. Generasi muda kita harus bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, tentu yang sesuai dengan kondisi setelah pandemik. Ketika dia punya jiwa pantang menyerah, jiwa kreatif, mental yang unggul dan kuat, banyak solusi-solusi. Karena di surat Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusr. Yang usri itu adalah spesifik, karena ada alnya. Artinya adalah tunggal. Sementara yusro adalah nakiro. Artinya bisa dikatakan bahwa satu kesulitan, satu masalah itu ada beberapa solusi, beberapa kemudahan. Orang-orang yang kreatif, masalah adalah rezeki. Contoh, ketika orang sulit untuk bagaimana menumbuk padi waktu itu, maka muncul kreativitas menciptakan mesin penggiling padi. Ketika orang sulit bagaimana mempersiapkan nasi jagung umpamanya, maka dengan jiwa kreatif dia bisa membuat solusi-solusi, dan itu adalah mendatangkan pekerjaan dan rezeki. Artinya bahwa orang-orang yang kreatif ketika ada masalah, dia sangat semangat karena dia yakin di balik kesulitan itu, di balik masalah itu adalah ada keberkahan, adalah ada kemudahan, dan ada rezeki. Mudah-mudahan jiwa entrepreneur itu ada di dalam generasi muda kita. Tidak enak-enakan, tidak bin salabit, tapi mampu bekerja keras, tidak takut tantangan dan kesulitan. Karena dia yakin di balik kesulitan, di balik permasalahan itu ada keberkahan dan banyak lagi solusi-solusi, dan itu adalah mendatangkan pekerjaan dan kebaikan. Hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit atau sekelumit ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama anak-anakku, adik-adikku yang di sekolah tinggi ilmu ekonomi, yang masih berada di bangku kuliah. Berusahalah dengan kerja keras, riyadhah, bertirakat, supaya nanti dapat kemuliaan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.